Oke, baik, kita saat ini akan memulai kelas kita. Selamat malam para semua yang hadir. Saya barusan memulai rekaman. Setelah kita ada break 1 minggu karena ada libur minggu lalu, kita kembali di pelajaran kita yang ke-6 di sini pada hari ini. Dan semoga semuanya siap untuk mempelajari firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Tolonglah ketika kami membahas suatu topik yang sangat penting Tuhan, yaitu mengenai firman-Mu itu sendiri, dan bagaimana firman-Mu bisa sampai ke tangan kami, terpelihara. Kami percaya dengan sempurna, dan kami ingin menelusuri itu. Kiranya Engkau yang memberikan kepada kami jejak-jejak kebenaran dan suatu keyakinan iman akan apa yang Engkau tuliskan dan apa yang Engkau peliharakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Oke, baik ya. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa diktat kita ada sedikit update ya. Saya kasih versi terbaru di WhatsApp group. Tapi kalau kita tilik kembali, kemarin kita sudah sampai sebenarnya ini kalau kita lihat ya, itu ada di kita sedang fokus di perjanjian baru dulu ya. Jadi kita fokus di perjanjian baru, nanti kita akan masuk ke perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru kita sedang mempelajari fase-fasenya. Jadi ada fase-fase firman Tuhan atau perjanjian baru itu dari aslinya sampai ke kita. Tentu aslinya adalah di fase yang pertama, yaitu fase rasuli. Dan kita sudah bahas itu, di mana para rasul menulis, dan ketika mereka menulis, mereka sudah tahu bahwa itu adalah firman Tuhan, dan penerima-penerima mereka juga menyadari itu firman Tuhan. Dan kolega-kolega mereka, jadi sesama rasul, mereka tahu rasul yang lain menulis firman Tuhan, seperti Petrus mengakui tulisan Paulus firman Tuhan, Paulus mengakui tulisan Lukas sebagai firman Tuhan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita sudah masuk ke yang kedua, fase pasca rasuli, yaitu abad kedua dan ketiga di sini ya. Dan di abad kedua dan ketiga, kanon yang sudah terbentuk itu makin tersebar luas dan diterima oleh orang-orang percaya, gitu kan. Dan yang paling menarik dari fase ini adalah kita menemukan bahwa seperti yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab, ternyata benar terjadi terjadi serangan yang luar biasa dari iblis terhadap firman Tuhan gitu. Dan serangan itu juga bersifat tekstual. Jadi ada catatan-catatan sejarah dari orang-orang yang bersaksi bahwa ada banyak sekali serangan terhadap firman Tuhan dengan cara mengubah-ubah teks firman Tuhan, ada yang menghilangkan teks firman Tuhan dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya ada ya. Misalnya Tertulian ada mencatatnya. Kemudian salah satu yang paling jelas adalah seorang bernama Gaius ya. Seorang bernama Gaius mencatat bahwa ada tokoh-tokoh yang dengan pengikut-pengikut mereka mengutak-ngatik firman Tuhan ya. Dan biasanya itu adalah untuk menyerang keilahian Yesus Kristus, dan hasilnya adalah teks mereka saling tabrak di antara mereka sendiri. Teks mereka di antara mereka sendiri pun kacau balau gitu ya. Sehingga kesimpulan kita tadi ada 3 poin ini, yaitu bahwa para penyesat merusak kitab suci, menolak keilahian Yesus Kristus. Kemudian para penyesat saling bertentangan ya, di antara mereka sendiri ya, dan menolak keilahian Kristus, bertentangan di antara mereka sendiri. Dan fenomena ini terlihat dalam Vatikanus Sinaiticus. Ini sudah kita bahas di tempat yang lalu, juga di antara papirus-papirus. Oke, dan terakhir kita sampai kepada poin bahwa terjadi persaingan antara beberapa kelompok kekristenan pada waktu itu. Ya, ada kelompok kekristenan yang akhirnya muncul di Mesir, di Alexandria, dengan sekolah teologi yang disebut sebagai sekolah Alexandria di situ. Dan tokoh-tokoh yang terkenal dari sana ternyata sangat tidak sehat dalam iman, ya, sangat tidak sehat dalam iman. Orang-orang seperti ya Clement dari Alexandria, ya, kita lihat di sini. Kemudian Origen, ya, Origen juga banyak ya, dia banyak membela kekristenan. Memang dia seorang apologet,
tapi apologet yang bagaikan pedang bermata dua. Jadi bukan hanya sikat ke sana tapi sikat ke dalam juga sebenarnya. Nah, kemudian juga tokoh-tokoh lain lagi. Nah, kalau saya tidak salah kita sampai daerah sekitar sini ya pembahasannya yang lalu. Termasuk Arius ya, Arius yang menolak keilahian Kristus, juga asalnya dari Alexandria di sini. Nah, sebagai tandingannya adalah di Antioquia, dan kita tahu Antioquia adalah salah satu pusat kekristenan yang bahkan dari abad pertama, dari zaman Paulus saja dia sudah menjadi salah satu jemaat yang sangat berpengaruh, terutama karena mereka lah yang mengutus Saulus dan Barnabas. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-13, Saulus dan Barnabas diutus oleh jemaat Antioquia gitu. Jadi ini adalah jemaat yang sangat sehat sebenarnya. Dan setelah abad pertama, tokoh-tokoh lain yang muncul di Antioquia antara lain adalah Ignatius ya. Dan Ignatius adalah seorang yang mati martir, dia ditangkap ya, dan mati di Roma sekitar tahun ini abad kedua gitu. Kemudian tokoh lain adalah Theophilus ya. Theophilus, nah ini di bagian akhir abad kedua, ditabiskan tahun 170, mati tahun 193. Dan Theophilus ada melawan kesesatan di zaman dia, yaitu melawan Marcion dan Hermogenes. Dan dia ada menulis tafsiran Injil ya, jadi orang Kristen dari dulu sudah banyak menulis kayak komentari. Itu bukan sesuatu yang baru dilakukan, tetapi sudah dilakukan dari dulu. Menulis tafsiran Injil ya, yang masih ada sampai hari ini, kita masih ada tafsiran dia, tapi dalam bahasa Latin. Jadi kalau ada yang ingin membaca harus belajar Latin dulu. Saya nggak tahu ada yang sudah terjemahkan belum ya. Dan tafsiran kitab Amsal gitu ya. Ini memperlihatkan kontras dengan yang di Alexandria. Tokoh-tokoh yang muncul di Antioquia ini kebanyakan tokoh-tokoh yang ya beres gitu, artinya tidak bermasalah secara doktrinal ya. Kemudian ada satu orang namanya Dorotheus ya, dan menurut Eusebius, Dorotheus mempelajari bahasa Ibrani secara mendalam sehingga dapat membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani dengan lancar. Jadi sementara sekolah di Alexandria sedang memajukan Gnostik, jadi terpengaruh oleh Gnostikisme, karena memang Mesir adalah pusat ya, boleh dibilang pusat kekacauan di situ ya. Dan memang lokasi di mana suatu sekolah atau suatu jemaat berada kadang-kadang mempengaruhi dia gitu. Misalnya banyak sekali gereja-gereja yang sekarang di dunia barat yang mereka entah harus berdiri teguh misalnya melawan LGBT ya, melawan feminisme dan macam-macam lagi yang lain ya. Ya mereka entah tersapu atau entah mereka harus teraniaya seringkali seperti itu. Jadi di mana suatu gereja atau suatu sekolah di sini berada, di situ akan sangat terpengaruh juga di situ. Dan Alexandria di sini, sekolah di Alexandria rupanya terpengaruh oleh banyak kesesatan yang ada di Mesir gitu. Ya, jadi mereka juga memajukan penafsiran alegoris. Nah, di Antioquia sebaliknya memajukan pengajaran rasuli dan metode penafsiran yang literal. Dan pengaruhnya apa sih? Efeknya apa sih dengan masalah perdebatan? Oke. Ini ya, harus dimatikan ini ya. Mic-nya itu. Oke, jadi kembali di sini kita melihat bahwa pengaruhnya apa atau efeknya apa kepada perdebatan tekstual. Ya, kita bilang bahwa seorang yang menafsirkan Alkitab secara literal akan jauh lebih peduli kepada pemeliharaan kata-kata Alkitab secara persis. Jadi kalau seorang bilang, oh kita tafsirkan alegoris saja, maka biasanya tidak terlalu penting kata-kata persisnya. Yang penting jadi lebih ke arah dynamic ya. Dynamic ini kan salah satu pandangan inspirasi yang kita bilang ya. Kalau Anda percaya inspirasi yang dynamic inspiration, Anda percaya bahwa Tuhan hanya memberikan konsepnya saja.
Sedangkan kata-kata persisnya itu ya itu dari penulis manusianya sendiri begitu. Nah, tapi kita bilang bahwa ini berbahaya gitu karena justru kadang-kadang kata-kata yang persisnya seperti apa itu sangat berpengaruh kepada konsep yang mau diomongkan gitu. Anda beda satu kata saja dalam kalimat itu bisa mengubah arti dari kalimat itu secara mendasar gitu kan. Nggak usah jauh-jauh, ada atau tidak adanya kata tidak misalnya itu bisa menegasikan, atau nggak usah se ekstrim itulah ya, dengan nambahkan satu atau dua kata kecil misalnya kata jika atau kata misalnya kata sangat dengan tidak ada kata sangat itu saja sudah bisa berbeda pengertiannya dan lain sebagainya. Jadi kita bilang bahwa tidak mungkin Tuhan menginspirasikan secara dynamic ya, karena itu sama saja berarti Alkitab akan banyak kesalahan gitu. Nah, tapi bagi orang yang percaya inspirasi yang dynamic kemudian dia tafsirkan secara alegoris, dia akan tidak terlalu peduli dengan kata-kata persisnya, dan oleh karena itu dia juga tidak akan memelihara kata-kata persisnya dengan terlalu berhati-hati gitu ya. Oke. Kemudian di Antioquia ini juga adalah wilayah Syria ya, wilayah Syria atau Aram, yang kita tahu bahwa ada Alkitab terjemahan bahasa Aram yaitu Peshitta yang sangat konsisten satu sama lain. Dan kita melihat bahwa terjemahan Peshitta secara umum mendukung teks ini ya, teks TR atau yang kita sebut sebagai tipe tradisional gitu. Dan kita bilang barulah pada abad kelima dan seterusnya sekolah di Antioquia melemah karena pengaruh Roma Katolik ya, setelah Katolik semakin jaya dan akhirnya menguasai dunia dan bahkan pernah mengikuti kesesatan Arian dan akhirnya diserap oleh Katolik ya. Jadi memang ujung-ujungnya akhirnya kesaksian di Antioquia juga meluntur karena mereka juga terserap ya. Ya mungkin remnant yang benernya jadi ke bawah tanah, dan yang akhirnya tetap di permukaan diserap oleh Roma Katolik pada waktu itu, dan akhirnya kesaksian mereka hilang. Tetapi untuk fase krusial yang abad kedua sampai abad ketiga yang kita bilang kan, nah ini kesaksian Antioquia pada masa itu masih baik di situ. Oke, dan kita bilang terjadi beberapa kali penganiayaan besar terhadap orang Kristen oleh kaisar-kaisar Roma. Salah satu yang paling parah adalah oleh kaisar yang namanya Diocletian. Dan ia membakar banyak sekali kitab suci. Itu salah satu misi dia, salah satu ambisi dia mau menghilangkan Alkitab. Dan penganiayaan Diocletian terutama sengit di wilayah Bizantium atau Syria. Ini adalah salah satu alasan mengapa tidak banyak manuskrip tipe tradisional yang ditemukan dari abad-abad ini. Nah, jadi kadang-kadang kita bertanya, ya kenapa tidak banyak ya unsial-unsial yang dari abad keempat, abad kedua, ketiga yang ditemukan ya. Salah satunya adalah karena pada masa itu ada penganiayaan ya, penganiayaan yang parah, dan banyak Alkitab yang dibakar pada waktu itu. Nah, tapi kan kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara firman-Nya, jadi terpelihara melalui manuskrip-manuskrip yang setelahnya ya. Jadi kita bilang bahwa sebenarnya benar atau tidaknya suatu manuskrip bukan hanya dilihat dari umurnya manuskrip itu, tapi apakah manuskrip itu mewakili jalur yang benar yang dari awal gitu ya. Jadi kalau saya sedikit gambarkan di ini ya, jadi di abad ini saya gambarkan di sini ya. Misalnya kita bilang, kita bicara mengenai abad 2 dan ya 3 di sini ya. Ya abad 2 dan 3. Dan kita tahu ini ada jalur manuskrip yang benar. Nah, ini jalur manuskrip yang benar ya, dari abad-abad jadi rasul-rasul di sini ya. Dari rasul-rasul mereka kasih. Nah, lalu di abad kedua dan ketiga ada yang menyimpang. Ada yang menyimpang di sini kan. Nah, sementara yang benernya lanjut terus gitu. Nah, lalu kita masuk ke abad nanti ya
abad ya 4 ya sampai abad ya katakan abad 10 ya. Kemudian nanti ada abad ya, abad 11 sampai 16 kita akan lihat nanti ya. Dan poinnya adalah bahwa oke, ini saya kasih warna yang lain dulu ya. Untuk yang salah ini saya kasih warna lain. Misalnya dia warna ungu lah ya. Nah, ini yang menyimpang ini. Nah, yang menyimpang. Oke. Jadi dia ada sedikit begini. Nah, sedangkan yang benar ya, dia yang benar ini yang dipakai oleh orang kan, jadi dia tebel, banyak, dan makin lama makin banyak sampai ke sini ada ribuan di sini. Ya. Dan jadi banyak orang berkata begini, misalnya Sinaiticus Vaticanus. Sinaiticus Vaticanus kan mereka ketemu di sini kan. Nah, ini katanya ada Sinaiticus. Sinaiticus itu ininya Aleph, kodenya Aleph ya, kemudian Vaticanus adalah B kan? Jadi Sinaiticus dan Vaticanus ditemukan. Wah, ini tua sekali katanya, abad keempat nih. Sedangkan yang TR biasanya itu didasarkan kepada ribuan manuskrip yang ada di sini ya, ribuan manuskrip. Ya. Manuskrip kita sering singkat dengan MS di sini kan. Ada ribuan manuskrip di sini. Nah, tetapi mereka bilang enggak, kita lebih percaya yang ini karena ini lebih tua. Ini lebih tua. Jadi, tapi kita bilang hanya karena sesuatu itu lebih tua, tidak berarti dia pasti lebih benar. Ya, tidak berarti itu pasti lebih benar. Justru kita bilang ada alasannya kenapa yang ini tidak dilanjutkan di sini. Jadi dia turun ke sininya kering. Ya. Karena justru orang-orang Kristen, orang-orang percaya di masa-masa itu paham bahwa kedua barang ini nggak benar gitu. Makanya tidak dilanjutkan, dia kering. Ya. Sedangkan jalur yang benar dipahami oleh orang Kristen yang Alkitabiah sebagai yang benar, makanya dilanjutkan, dikopi, disalin sampai akhirnya muncul ribuan manuskrip yang memang muda gitu, memang muda. Jadi dia adanya di sini di abad 11 sampai 16 punya atau di sini kan. Dia lebih muda gitu. Tetapi pertanyaan orang adalah, loh, mana ada nggak manuskrip kamu yang di sini katanya. Ya. Kalau ada kan cuma ada pun sedikit gitu kan. Atau yang bahkan dari sini udah hampir nggak ada. Yang abad 2 dan 3 kan udah hampir nggak ada manuskrip dari sana. Tapi kita bilang bahwa benar gitu. Memang kita tidak ada ini ya, tidak ada manuskrip yang lengkap dari abad 2 dan 3, tetapi karena kita percaya Tuhan memelihara, maka pasti itu akan muncul gitu, akan muncul belakangan. Jadi kita bilang yang ribuan manuskrip yang ada di sini itu adalah merefleksikan terpeliharanya manuskrip-manuskrip yang dari abad 2 dan 3 di sini. Ya, sedangkan ada jalur lain memang, ya, jalur yang menyimpang, yang akhirnya beda total dengan di sini. Dan itu yang Aleph dan B adalah bagian dari jalur yang menyimpang itu. Oke. Jadi kita balik lagi ke sini sekarang. Mana kita? Oke, dan selanjutnya dikatakan di sini, dalam abad-abad ini teks asli Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa yang mendukung Tectus Recaptus. Beberapa versi terjemahan yang penting antara lain adalah terjemahan ke bahasa Aram. Ya, itu namanya Alkitab Peshitta. Alkitab Peshitta adalah Alkitab Perjanjian Baru yang diterjemahkan ke bahasa Aram. Ya, dia Perjanjian Lamanya juga ada versi Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke Aram juga, ya namanya Peshitta juga. Jadi
Dan kemudian satu lagi adalah Old Latin atau Latin tua, atau disebut juga versi Itala. Karena kenapa Itala? Karena Latin itu kan bahasa resminya kerajaan Romawi yang pusatnya ada di Italia. Kenapa mereka disebut terjemahan Old Latin? Karena ini terjemahan yang beda dengan terjemahan Latin yang baru. Terjemahan Latin yang baru adalah Vulgata. Vulgata ini terjemahan resminya gereja Katolik belakangan. Ini adalah terjemahan yang baru ke dalam bahasa Latin yang dilakukan oleh seorang yang namanya Jerome. Ya, Jerome yang terjemahkan ini, terjemahkan. Tetapi sebelum Jerome menerjemahkan Vulgata, sebenarnya sudah ada terjemahan dalam bahasa Latin yang disebut Old Latin, ya, yang disebut terjemahan Old Latin. Dan terjemahan itu dari abad kedua, ya, bahkan bisa jadi dari abad pertama juga sudah ada yang menerjemahkan. Tapi yang kita tahu ya dari abad kedua lah, gitu ya. Dan nanti kita akan lihat ada pembahasannya di mana Old Latin mendukung Textus Receptus. Oke, itu abad 2 dan abad ketiga. Sekarang kita masuk fase abad keempat sampai abad ke-10. Dan di abad keempat sampai abad ke-10 kita melihat teks tradisional memenangkan pertempuran. Ya, karena tadi di abad 2 dan 3 kan itu tadi banyak sekali penyesat yang mengubah-ubah Alkitab dan sebagainya, dan terjadi banyak sekali manuskrip yang dirusak oleh mereka, yang diserang oleh mereka, tapi Tuhan tetap memelihara yang asli, gitu. Tuhan tetap memelihara yang asli, dan akhirnya di fase abad keempat sampai abad yang ke-10 ini yang asli menang karena umat Tuhan, ya, yang percaya kepadanya memahami mana yang benar dan mempertahankan yang benar. Ya. Dan akhirnya yang benarlah yang disalin, sedangkan yang tidak benar tidak disalin-salin, gitu. Jadi pertempuran pada abad kedua hingga keempat atas teks Alkitab yang benar merajalela, tapi Tuhan memelihara firman-Nya. Jack Mormon berkata, ada pergulatan tentang isu teks kitab suci pada abad-abad awal itu, tapi ada pemenang yang jelas. Sejak abad keempat hingga ke-10, teks tradisional menang telak atas teks Alexandrian. Jadi teks yang dipakai oleh CT, teks yang Sinaiticus dan Vaticanus itu sering disebut sebagai teks Alexandrian. Jadi cocok dengan yang tadi kita bilang di kota Alexandria itu, ya. Jadi itu kayak semacam pendukungnya, begitu. Dan memang kebanyakan manuskrip itu juga ditemukannya di daerah sekitar Alexandria sana, gitu ya. Nanti kita akan lihat kenapa demikian. Pada abad-abad ini Alkitab diterjemahkan. Boleh tanya, Pak? Ya, boleh, sorry. Pertanyaan saya, memberikan inspirasi pada saya. Autografa itu sebenarnya ditulis dalam bahasa apa, Pak? Autografa kalau perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena ada beberapa orang itu beranggapan bahwa Yesus itu kan bahasanya kan bukan bahasa Yunani, gitu kan. Jadi murid-muridnya pun pasti kan menulis Injilnya itu bukan memakai bahasa Yunani, kan mereka kan orang-orang Yahudi. Jadi mau tidak mau harusnya autografa itu ditulis dengan bahasa Aramik. Ya, itu namanya teori Aramik, ya. Nah, memang ada teori seperti itu, tapi teori itu dengan mudah dapat dibuktikan salah sih, gitu ya. Dan ada banyak ini ya, ada banyak alasan. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas juga ya, di mana itu ya. Dulu pernah diperdebatkan di grup-grup WA itu, dan saya pernah tulis cukup panjang lebar juga mengenai itu. Tapi ya intinya adalah bahwa kita bilang teori Aramaik ini sangat salah, gitu, sangat salah. Ada beberapa alasan untuk itu. Nomor satu, mengasumsikan bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa berbahasa Yunani. Itu suatu kesalahan besar, karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional pada waktu itu, ya. Jadi murid-murid Tuhan ya bisa berbahasa Yunani, ya. Apalagi orang-orang seperti Paulus, ya, Lukas, lain sebagainya, ya,
yang menulis ya mayoritas perjanjian baru bahkan gitu ya. Dan kemudian kita temukan lagi bahwa teks-teks memang manuskrip-manuskrip yang ada dalam bahasa Yunani begitu. Jadi kita tidak mendapatkan adanya manuskrip-manuskrip asli dalam bahasa Aramaik ya. Jadi kalau yang kayak Peshitta yang tadi itu adalah terjemahan begitu. Jadi Peshitta juga tidak mengklaim sebagai teks asli bahkan begitu kan. Nah, jadi mereka tidak ada manuskrip-manuskrip yang asli yang dalam bahasa Aram yang katanya dalam bahasa Aram itu tidak ada. Mereka tidak punya itu. Dan Alkitab Aram yang ada hari ini jelas-jelas adalah terjemahan gitu. Jadi kita bisa kok, misalnya kalau saya kasih 2 buku gitu kan, satu terjemahan, satu yang asli misalnya ya, kita bisa melihat yang mana yang asli, yang mana terjemahan gitu sebenarnya. Dan yang Peshitta yang tadi itu adalah terjemahan gitu. Dan kemudian ada banyak sekali indikasi di dalam Alkitab secara internal sendiri bahwa dia itu ditulis memang dalam bahasa Yunani. Ada banyak sekali indikatornya gitu. Ya, misalnya di mana dia ada menulis bahasa Ibrani juga kadang-kadang tapi diterjemahkan gitu kan. Jadi misalnya Talitakum, kemudian Eli Eli lama sabachthani, kemudian ada cukup banyak lah begitu, di mana ya ada maksudnya begini, dia ada menuliskan sesuatu bahasa Ibrani kemudian berkata yang artinya adalah apa gitu, yang itu semua tidak mungkin muncul kalau misalnya memang teks aslinya itu bahasa Ibrani gitu ya, atau bahasa Aram gitu, itu tidak mungkin gitu ya. Jadi ada banyak sekali kelemahan dari teori Aramaik, dan intinya kalau benar teori Aramaik itu benar, bahkan kita dalam posisi yang sangat parah karena berarti kita sudah kehilangan teks asli gitu, dan tidak ada salinannya lagi gitu. Ya, jadi suatu hal yang mustahil gitu ya. Berarti Pak, teori Aramik ini siapa yang pelopornya dan pada abad berapa kira-kira? Ya saya tidak hafal ya siapa pelopornya, di kepala saya tidak bisa langsung sebutkan siapa pelopornya. Tetapi intinya ini bukan teori yang terlalu banyak dipegang orang gitu, makanya sangat minoritas lah ini, dan tidak sulit untuk dipatahkan sebenarnya, walaupun di kalangan tertentu dimunculkan terutama yang sekarang mungkin agak sedikit menggembar-gemborkannya ya, bisa jadi adalah kelompok gereja ortodoks Syria begitu kan, karena mereka punya kepentingan jadi aslinya itu di bahasa kami gitu, karena gereja ortodoks Syria itu memang mereka ini kan bahasanya bahasa Aram dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka sepertinya punya kepentingan untuk ini teori ini benar, itu menguntungkan mereka istilahnya begitu. Tapi di dunia akademis ya kekristenan ya, boleh dibilang teori ini sih tidak gigit ya, maksudnya tidak tidak dianggap lah gitu secara akademis begitu, dan tidak sulit untuk, tapi sekali lagi memang pasti ada sih yang memegangnya gitu, pasti ada yang memegangnya. Tapi sekali lagi kalau kita berpegang kepada pemeliharaan firman Tuhan, jelas-jelas ini tidak mungkin, teori ini tidak mungkin gitu ya. Ini kayaknya Bambang Nursena Pak yang pelopor di Indonesia kan. Nah itu dia, makanya saya bilang yang ada kaitan-kaitan dengan itu kan, dia kan dekat juga ke kelompok-kelompok yang kayak ortodoks begitu. Jadi ya mereka punya kepentingan di situ ya. Oke. Dan ya Pak Ori ada tulis di sini ya benar ya, Pak Ori tulis di sini seperti yang tadi saya katakan ya, contohnya di Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Nah, Eli Eli lama sabachthani kan bahasa Ibrani gitu, yang artinya kemudian dikasih artinya gitu.
Kalau Anda bisa membayangkan kalau teks aslinya dalam bahasa Ibrani kan nggak mungkin ada ayat ini gitu. Nggak mungkin ada ayat ini. Ya, kalau dia sudah tulis dalam bahasa Ibrani Eli Eli lama sabachthani, ngapain dia kasih artinya lagi gitu kalau memang itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Gitu. Nah, jadi sesuatu yang mustahil sih. Oke, nah lanjut lagi di sini. Ya, pada abad-abad ini Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi Alkitab banyak sekali diterjemahkan sambil Injil menyebar kemana-mana. Karena di abad ke-4 sampai abad ke-10 ini Katolik kan makin terbentuk ya, tapi belum full berkuasa sekali di banyak tempat gitu ya. Ya semakin kuat lah, dan doktrin mereka juga semakin dimatangkan gitu ya, tapi masih belum ini sekali, belum kuat sekali begitu. Dan kita melihat Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa. Misalnya Alkitab Gotik ya, oleh seorang tokoh namanya Ulfilas, Alkitab Slavia oleh Cyril, Konstantin, dan Methodius, dan sebagainya. Dan Alkitab yang diterjemahkan ini secara umum mendukung teks tradisional ya. Teks tradisional adalah nama lain kita untuk teks yang satu tipe dengan Tectus Recaptus di situ. Oke, nah penyalinan Alkitab banyak dilakukan lagi pada abad-abad ini, ya, terutama karena sejak Konstantin tidak ada lagi penganiayaan dari luar. Ya, nah, memang waktu kita belajar sejarah baptis kita tahu penganiayaan ada dari dalam, tapi penganiayaan yang dari dalam, yang dari Kristen sendiri, minimal biasanya tidak menghancurkan Alkitab biasanya, gitu ya. Nah, paling mereka menuduh kelompok lain sesat lalu dianiaya, tapi biasanya tidak mengincar Alkitabnya biasanya ya. Ini beda dengan yang penganiayaan dari sekuler seperti di zaman Diokletian dan lain sebagainya, yang mengincar Alkitab dan mau menghancurkan Alkitab gitu. Nah, sebaliknya di abad ke-4 dan sampai abad ke-10 Alkitab banyak disalin. Dan di sini kita ada kesempatan untuk sedikit mengambil ini ya, pelajaran tentang bagaimana sih orang zaman itu menulis dan lain sebagainya. Oke, jadi ada berbagai tipe materi yang dipakai sebagai medium penyalinan. Ya, jadi pertama ada orang yang pakai namanya papirus, dan kalau Anda perhatikan istilah papirus ini adalah akar kata kita hari ini disebut paper. Ya, paper ini akar katanya adalah papirus ini, dengan paper dalam bahasa Inggris ya, atau kertas ya. Dan papirus ini dibuat dari tanaman papirus. Jadi ini dari nama tanaman yang banyak tumbuh di daerah delta Sungai Nil ya, tanamannya kayak panjang-panjang begitu ya. Dan saya ada satu contoh sebenarnya di kantor saya. Kalau kita kelas fisik biasanya saya ada tunjukin ya, karena ada satu orang saudara saya yang pernah ke daerah sana, ke daerah Mesir, dan dia belikan satu buat saya, belikan beberapa. Jadi contoh ini ya, kertas yang dibuat dari tanaman papirus itu gitu. Jadi tanaman papirus itu akan dijejerkan, kemudian dipotong tipis ya, kemudian disambung satu sama lain gitu. Dan dikeringkan. Hasilnya adalah medium tulis yang berwarna keabu-abuan hingga kuning muda ya, cukup fleksibel dan kuat untuk digulung dan disambung-sambung, bisa menjadi gulungan sampai 10 meter ya. Jadi ini adalah salah satu medium penulisan yang populer pada waktu itu dan dipakai dari abad pertama sampai abad ke-10. Tetapi mulai jarang untuk perjanjian baru sejak abad ketiga. Jadi sejak abad ketiga hampir tidak ada lagi perjanjian baru yang ditulis pakai papirus gitu. Sehingga kalau ada ditemukan papirus ya, itu biasanya pasti abad kedua, abad ketiga punya gitu ya. Nah,
Nah, karena dia dibuat dari tanaman, jadi papirus itu uh, sebenarnya lebih lebih apa ya, lebih lemah dibandingkan nanti yang Romawi 2, yaitu parchment atau vellum, ya, yang terbuat dari kulit binatang di sini. Jadi papirus dibuat dari tanaman, dan supaya dia bisa bertahan lama, ada kondisi yang harus sangat spesial, yaitu harus dia harus kering, ya, karena yang dari tanaman ini kalau dia kena lembab itu dia akan jauh lebih cepat rusak. Dan ini sama dengan kertas kita hari ini juga, ya, karena kertas kita hari ini kan dibuat dari tanaman juga, ya, dari apa itu, pulp, ya, orang bilang pulp, jadi dari pohon yang diolah begitu menjadi kertas gitu ya. Jadi, dan kita tahu kalau yang paling apa ya, musuh utama dari kayak buku atau lain sebagainya adalah air gitu ya. Ya, tentu kalau api juga itu nggak usah ngomong ya, kalau kebakar ya udah kebakar. Tapi air sangat sangat ini ya, sangat berbahaya bagi ini. Kalau saya masih ingat di rumah saya pernah bocor ya, karena atapnya misalnya. Ini kan kita lagi musim kemarau ya, udah lama. Nggak tahu nanti pas musim hujan pasti banyak rumah yang atapnya bocor gitu. Dan saat saya pernah rumah saya bocor begitu, dan yang saya paling sayang apa? Kena buku begitu, kena buku. Jadi ya atap sih bisa kita perbaiki, tapi ada buku-buku tertentu yang wah sangat sayang sekali begitu. Ya, dan itu salah satu harta duniawi saya juga yang saya sangat hargai ya, yaitu buku-buku saya, koleksi buku saya. Ya, dan air ya, jadi kelembaban. Nah, oleh karena itu banyak papirus di mana-mana itu dia akan rusak, apalagi tadi kan kita bilang kalau sebelum abad ketiga, berarti kalau kita bisa temukan sampai hari ini berarti sudah berapa? Minimal 1700 bahkan bisa 1800-an tahun. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kertas ya, atau buku kertas yang bertahan 1800 tahun itu harus kondisi yang sangat spesial. Oleh karena itu hampir semua papirus yang ditemukan itu ditemukannya di Mesir. Ya, karena Mesir punya iklim yang ternyata sangat-sangat kering. Gitu ya, sangat-sangat kering. Saya masih ingat dulu ada ya, Pak Suento juga pernah ke Mesir. Saya sendiri belum pernah ke Mesir. Tapi ya saya tahu itu sangat-sangat kering. Jadi tapi saya dengar cerita katanya mereka tanya, "Oh, ini apa di Mesir ini hujannya bisa dihitung jari gitu dalam setahun, kadang-kadang dalam beberapa tahun bahkan." Ya, mungkin daerah-daerah tertentu ya, saya nggak tahu juga apa semua Mesir seperti itu. Tapi memang daerah-daerah Mesir uh, sangat kering gitu, sangat kering, dan itu alasannya kenapa papirus, hampir semua papirus yang ditemukan itu dari daerah Mesir. Tapi ini menjadi masalah juga karena tadi sudah kita bahas bahwa daerah Mesir adalah daerah yang terpengaruh oleh Gnostik. Jadi kita bisa mengantisipasi bahwa papirus-papirus yang ditemukan di Mesir justru adalah banyak yang mengalami penyimpangan gitu. Nah, sehingga kalau ditanya, loh kenapa tidak ada papirus yang benar kalau begitu? Ya, kenapa jarang lah, bukan tidak ada sih. Kenapa lebih jarang papirus yang isinya ya sesuai TR lah istilahnya, gitu kan? Dan kita bisa menjawab bahwa nomor satu, kan Tuhan sudah pelihara itu di dalam TR. Jadi sebenarnya tidak ada kepentingan Tuhan pelihara dalam papirus, gitu kan? Karena Tuhan sudah pelihara dalam bentuk lain. Gitu. Dan yang penting kan bagi orang percaya adalah Tuhan sudah pelihara, kan? Dan kita bisa menjelaskan bahwa papirus-papirus yang ada kayak di Antioquia, kita memang wilayah Antioquia itu kan wilayah yang justru bagus, gitu kan? Dan di wilayah-wilayah lain lagi, justru papirus-papirus yang ada pada mereka yang kalau seandainya mereka bertahan, mestinya cocok dengan PR, itu sudah rusak begitu, karena daerah-daerah itu daerah-daerah yang kelembabannya normal, tidak seperti Mesir dengan kelembaban yang sangat kecil, sangat kering sekali, yang memungkinkan papirus-papirus di Mesir bertahan. Tapi justru yang papirus-papirus di Mesir itu yang banyak penyimpangan sebenarnya justru di situ. Ya, tapi sedikit dinamika di situ untuk kita pahami. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai manuskrip parchment. Nah, parchment ini kalau bahasa Indonesia kita sebut perkamen, ya. Di bahasa Inggrisnya disebut parchment atau kita sebut perkamen.
Um, dan ya ada juga nama lainnya disebut velum, ya. Nah, ini terbuat dari kulit binatang yang disamak. Disamak itu kayak dikeringkan, ya. Jadi ada pekerjaan penyamak kulit lah, begitu ya. Um, nah, velum biasanya kualitasnya lebih tinggi dari daerah betis, ya. Jadi ya tentu mesti orang yang sudah ahli di bidang ini ya, tukang samak dan sebagainya, yang lebih familiar ya, mengenai bagian kulit mana yang perlu diambil. Um, jadi kalau kalau kulit yang kualitas tinggi rupanya mereka sebut velum, sedangkan yang kulit biasa mereka sebut parchment biasanya ya, parchment dari daerah lain di sini. Dan untuk membuat cukup banyak velum untuk memuat seluruh perjanjian baru diperlukan sekitar, katanya berapa sini? Sekitar 60 domba atau kambing, bayangkan ya. Jadi mahal sekali. Jadi memang waktu itu Alkitab itu mahal sekali. Ya, mahal sekali karena materinya saja mahal. Gitu. Apa kertasnya ya atau perkamennya di sini. Perkamennya saja mahal. Anda bisa bayangkan ya 60 domba, ya itu berapa duit itu kalau sekarang ya. Satu domba berapa, satu ekor domba? Nah, saya tidak tahu juga ya. Kalau di Indonesia yang biasa mereka Idul Adha itu jual berapa itu? Seekor kambing di situ. Ya mungkin katakanlah 2 juta mungkin ada nggak? Ya mungkin ada ya. Um, ya saya nggak tahu juga harga kambing, tapi ya ini ratusan juta berarti. Ya ratusan juta, bisa masuk ke ratusan juta, belum ongkos penyalinannya, penulisannya dan lain sebagainya. Dan velum tidak dipakai dalam tulisan PB hingga abad keempat. Jadi mulai dari abad keempat barulah velum banyak dipakai. Ya. Dan ini juga cocok, kenapa? Karena baru di abad keempat lah kekristenan oleh kaisar begitu. Sehingga, dan ingat bahwa sebelum abad keempat, ya sebelum abad keempat kekristenan kan dianiaya, ya dianiaya. Jadi dan Alkitab dibakar-bakar semuanya oleh Diocletian dan lain sebagainya. Jadi agak bahaya begitu, agak bahaya. Karena itu kalau kita investasi begitu banyak uang kan ke Alkitab, tiba-tiba nanti ketahuan sama misalnya kaisar-kaisar yang jahat seperti Diocletian, nanti dibakar dan sebagainya. Jadi mungkin sebelum abad keempat ada juga sih Alkitab dalam perkamen, tapi ya mungkin hancur, mungkin dibakar dan relatif lebih sedikit ya. Tapi sesudah abad keempat, kita melihat di sini dengan relatif lebih tidak ada penganiayaan, dan kadang-kadang bahkan ada dukungan resmi dari kaisar-kaisar Kristen sekarang, sehingga ada ini ya, uang yang cukup untuk mengerjakan Alkitab yang bagus dan sebagainya. Maka mulai ditemukan ya, Alkitab yang ditulis dengan perkamen atau velum di sini, dan mulai menggantikan papirus ya. Nah, ini dipakai sampai abad ke-14 di sini ya. Nah, Konstantin sendiri pernah memerintahkan penyalinan 50 Alkitab kualitas tinggi menggunakan materi ini. Oke. Kemudian selanjutnya ada lagi memakai kertas. Kertas ini sudah lumayan modern. Ya. Kertas baru dipakai luas sejak abad ke-12 ya. Dan kertas yang di abad 12 dengan yang kita sekarang pun ya pasti ada perbedaan ya. Ya, kalau kita sekarang kan sudah sangat modern, tapi minimal sudah mulai di situ. Ya. Dan PB yang paling awal disalin di atas kertas adalah salinan dari abad ke-9 ya. Nah, selain itu semua, ada suatu istilah yang kadang-kadang akan muncul juga kalau kita mempelajari manuskrip, yaitu istilah palimpsest. Nah, kita perlu tahu palimpsest itu apa. Nah, palimpsest adalah mengacu kepada papirus ataupun parchment yang sudah pernah ditulisi lalu dihapus untuk ditulis ulang lagi, gitu ya. Jadi karena mahalnya materi-materi ini pada waktu itu, kadang-kadang mereka tidak buang ya, atau mereka tidak, kalau ada yang sudah pernah ditulis tapi mereka mau
pakai ulang lagi, ya ini tidak dibuang karena mahal, relatif mahal. Kalau kita sekarang cukup murah ya, cukup murah, apalagi kertas A4 kita beli satu rim itu tidak terlalu mahal gitu istilahnya, dan kita tinggal pakai saja. Ya, tapi pada zaman itu tidak seperti itu. Oleh karena itu ada manuskrip tertentu itu nanti kalau Anda baca di buku-buku ya, buku-buku seperti buku-buku yang saya rekomendasikan atau buku-buku tentang manuskrip lainnya, kalau Anda ketemu istilah palimpsest, maksudnya adalah manuskrip yang dia sudah pernah ditulisin sesuatu, kemudian dihapus, kemudian ditulis di atasnya hal baru lagi. Dan yang menarik dari manuskrip palimpsest ini adalah seringkali yang bekas hapusannya itu masih bisa kebaca gitu. Jadi itu sangat menarik karena akhirnya jadi kayak satu manuskrip itu kita ada dua. Jadi ada yang baru, tulisan baru, kemudian dengan teknik-teknik tertentu seperti ya pemindaian X-ray dan ultraviolet lain sebagainya, para ahli modern bisa ngintip gitu sebenarnya tulisan apa yang dihapus di baliknya, dan ya itu menarik di situ. Jadi itu adalah palimpsest di sini. Oke, nah selain kertasnya atau mediumnya, kemudian alat tulisnya apa? Alat tulisnya ya ini ya, kita tidak usah terlalu ngejelimet sih di sini karena kita bukan mau meniru mereka tulis lagi, tapi ada stylus. Stylus ini waktu itu untuk yang masih pakai tablet atau tanah liat. Ini biasa di zaman perjanjian lama ya. Jadi di zaman perjanjian lama mereka menulis itu bahkan pakai tablet tanah liat bahkan. Dan mereka waktu itu banyak bahasa itu huruf-hurufnya itu kotak-kotak. Ya, makanya disebut cuneiform. Ya, kalau ada yang pernah belajar arkeologi, ya ada istilah cuneiform. Ya, jadi tulisan cuneiform ini adalah tulisan seperti kayak bahasa Ibrani gitu, yang kotak-kotak itu disebut tulisan cuneiform. Ya bahasa Babel, bahasa Aram, bahasa Aram kuno ya, bukan Aram yang modern, Aram kuno, bahasa Akkadian, Sumeria dan lain sebagainya, itu semuanya disebut sebagai tulisan cuneiform. Dan mereka waktu itu pakai tablet tanah liat, jadi kayak sedikit dipahat-pahat dikit gitu ya di ini ya, pakai stylus di sini ya. Oke, ini ya ujung itu ya. Oke, kemudian tentunya belakangan makin berubah-ubah. Kalau sudah pakai papyrus atau pakai parchment, mereka pakai ada yang pakai pena buluh ya, kemudian buluh, ada buluh dan buluh, ini beda ya. Buluh itu dia pakai kayak buluh itu kayak apa ya, kayak dari tanaman itu buluh. Kemudian ini batang buluh ya, ada yang bulu, jadi beda tipis, ada buluh, ini dari bulu burung ya. Ini dipakai sampai cukup lama ya, sampai akhirnya di zaman modern ini ya pakai pena tinta di sini ya. Oke, nah yang lebih penting lagi adalah poin F di sini. Ya, poin F ini penting, yaitu sekarang gaya penulisannya. Nah, gaya penulisan ada dua yang penting untuk dipahami, yaitu ada gaya penulisan majuskules, nama lainnya adalah uncial. Nah, dan majuskules, majus itu kan besar ya. Nah, uncial artinya setinggi 1 inci. Ya, dia satu akar kata dengan kata inci. Dan dalam gaya ini semua huruf ditulis pakai huruf besar. Ya, semua huruf ditulis pakai huruf besar dengan ukuran yang sama, berdempetan tanpa spasi dan tanda baca. Ya. Dan rupanya ini adalah gaya yang populer dipakai di abad-abad awal, abad 1 sampai abad ke-4 gitu kira-kira. Ya. Dan bahkan lebih ya, dia dipakai sampai abad 8, 9 gitulah ya. Ada sekitar 263 manuskrip gaya uncial yang bertahan hingga hari ini, yaitu yang ditulis mulai dari abad kedua sampai abad ke-11. Tapi walaupun ada begitu banyak manuskrip ya gaya uncial, tapi hanya 5
yang berisi seluruh atau hampir seluruh PB. Ya, yang lainnya hanya berisi sebagian PB karena sisanya sudah hancur. Jadi yang tersimpan hanya yang sebagian saja. Gitu. Okay. Nah, sedangkan setelah abad ke-10 kira-kira terjadi perubahan gaya, ya, orang tidak lagi suka nulis gaya unsial atau majuskules. Mereka sekarang menulis gaya minuskules atau kursif. Jadi ini adalah gaya penulisan yang lebih mirip modern, ya, mana manuskripnya menggunakan huruf besar sekaligus huruf kecil. Jadi mulai seperti modern, di mana mungkin diawali huruf besar, kemudian habis itu huruf kecil dan sebagainya. Kadang-kadang ada tanda baca dan spasi. Jenis penulisan ini jauh lebih mudah dibaca, ya, jauh lebih mudah dibaca. Tentu Anda bisa bayangkan kalau misalnya diktat ini saya tulis nggak ada spasinya semua, pusing kan Anda bacanya, ya. Tapi kalau kita ada spasi, ada huruf besar, huruf hidup, akan jauh lebih gampang. Ya, dan hari ini kita ada sekitar 2812, jadi jauh lebih banyak ya, 10 kali lipat lebih. Kita punya manuskrip Yunani bergaya kursif yang ada pada kita hari ini. Gaya ini mulai dipakai untuk Perjanjian Baru sejak abad 9 dan seterusnya. Jadi ada masa peralihan, ya, sekitar dari abad 9 sampai abad 11, ya, ada peralihan di mana dari manuskrip-manuskrip yang gaya unsial beralih ke gaya manuskrip yang gaya minuskules di sini. Jadi dan itu juga salah satu yang salah satu yang penting sekali di situ, ya, karena manuskrip yang minuskules atau kursif, ya, kita bisa bilang bahwa 98 sampai 99% ini mendukung TR, ya, mendukung TR, gitu ya. Nah, yang unsial ini juga mendukung TR sebenarnya, tapi persentasenya tidak sampai sebesar ini, ya. Kalau saya perkirakan, ya mungkin yang gaya unsial ini mungkin sekitar katakanlah 80 sampai 90% lah, 80, ya. Saya ambil yang menguntungkan mereka lah. Misalnya katakanlah sekitar 80% mendukung TR. Tetap mayoritas, ya, tapi tidak setelak yang minuskules gitu. Jadi teks-teks kayak misalnya Sinaiticus dan Vaticanus kan termasuk yang majuskules atau unsial gitu ya. Nah, itu adalah Sinaiticus Vaticanus misalnya, ya, dan kadang-kadang karena yang unsial ini lebih tua umurnya, ya, karena ini kan yang dari abad 2 sampai abad 11 kan, sedangkan yang kursif ini yang lebih muda, ya, jadi abad ke-9 dan seterusnya. Kadang-kadang para pendukung CT dia mengabaikan ini, dia bilang kita nggak usah lihat ini katanya. Jadi mereka bilang kita nggak usah lihat ini karena ini muda. Ya, ini adalah yang baru gitu kan, yang dari abad 9, 10, 11 bahkan 12, 13 dan sebagainya. Kita tidak perlu. Jadi mereka menganggap kecil nilai dari kesaksian ini, padahal paling banyak kan ini. Bayangkan 2800 loh, dan 90% jauh ke atas ya, di atas 95%, bahkan mendekati 98 sampai 99%-nya mendukung TR, ya, mendukung TR di sini. Tapi mereka bilang, oh tidak, kita tidak usah terlalu pusing yang ini tidak terlalu penting. Kita fokus di yang ini aja katanya, majuskules atau unsial. Ya, tetapi kita bilang itu tidak bisa begitu juga. Ya, mengapa? Karena ini adalah poin pergantian, ya, yang saya bilang tadi ini. Ya, karena disinilah terjadi poin pergantian. Ini poin pergantian antara ini fase di sini ke fase di sini, ya, dan dalam poin pergantian ini, di mana ada pergantian gaya, gitu kan? Ada pergantian gaya. Rupanya umat Tuhan di zaman-zaman itu atau orang Kristen di zaman-zaman itu memilih untuk menyalin, ya, atau mengganti Alkitab lama mereka dengan gaya baru di teks yang tipe TR begitu. Karena rupanya itulah yang mereka salin. Jadi mereka tidak menyalin yang tipe Alexandrian, mereka tidak menyalin yang tipe Sinaiticus Vaticanus. Tidak ada satupun, ya, kita bilang tidak ada satupun manuskrip kursif atau minuskulus yang mirip dengan
ini Sinaiticus atau Vaticanus gitu. Tidak ada satupun yang mirip, yang kayak hampir sama gitu dengan Vaticanus ataupun Sinaiticus. Tidak ada, tidak ada satupun. Dan itu mengindikasikan kepada kita bahwa rupanya memang orang-orang abad itu ya tidak menerima tipe-tipe teks yang seperti itu, dan menurut mereka itu tidak benar begitu kan. Nah, hanya karena tapi ini kan muda, abad 11 sampai ayat 6, abad 16 ini berarti ini manuskrip yang muda. Oh ya, kita nggak usah mempedulikan kesaksian mereka. Nah, ini adalah argumen kaum CT memang. Tapi kita memang tidak bisa begitu. Justru ini adalah sesuatu yang kuat bahwa adanya 2000-an 2800-an manuskrip yang di sini, yang kursif ini ya, mengindikasikan bahwa ketika ada pergantian gaya ya, umat Tuhan atau orang-orang Kristen menyalin dari yang versi ini dan mereka tidak menyalin dari yang jalur yang satu ini, yang ungu ini, yang jalur sesat ini. Mereka tidak menyalin dari sana. Oke. Kembali lagi ke sini. Ya, jadi ini sangat penting diketahui ya, yang majuskules uncial, minuskules kursif ini penting untuk diketahui. Kemudian ada beberapa bentuk manuskrip pada waktu itu ya, beberapa bentuk manuskrip. Contohnya adalah ada manuskrip versi gulungan. Nah, gulungan jadi digulung-gulung gitu. Biasanya boleh pakai papyrus, boleh pakai parchment, digulung pada sebuah tongkat. Dan biasanya dipakai secara horizontal. Jadi dia bukan gulung begini, tapi gulungnya begini. Ya, biasanya. Karena kalau begini kan, ya kalau vertikal gulungannya, ya dia akan terbatas. Untuk yang pendek bisa, tapi kalau panjang banget kan nggak bisa dia ditarik sampai tinggi gimana, nggak bisa. Jadi harus gulung horizontal. Ya. Dan kitab-kitab yang panjang seperti Lukas, Kisah Para Rasul bisa 10 sampai 12 meter gulungan. Jadi gulungannya tebel ya. Dan kalau digulung keluar bisa 10 sampai 12 meter. Sebuah gulungan berisi seluruh PB dikatakan bisa sepanjang 70 meter. Dan itu akan lucu juga. Jadi kalau mau cari ayat, bukan suruh buka di halaman berapa, tapi coba buka di meter keberapa mungkin. Ya, jadi ya sulit membayangkan ya bagi kita yang hari ini begitu mudah sebenarnya, begitu akses kita begitu gampang, kita membayangkan orang zaman itu jauh lebih sulit sebenarnya. Dan oleh karena itu tanggung jawab kita lebih besar. Sebenarnya tanggung jawab orang di abad 21 untuk belajar Alkitab itu jauh lebih besar daripada tanggung jawab katakanlah orang di abad ke-10 atau ke-11 ya. Dan saya yakin dan percaya itu ya, karena di kita sekarang untuk belajar Alkitab itu begitu tersedia sebenarnya. Begitu tersedia, bukan hanya dari segi Alkitabnya yang begitu tersedia dalam bentuk elektronik ya. Anda bisa studi kata hari ini. Ada studi kata hari ini jauh lebih efektif, jauh lebih cepat dibandingkan seorang ahli yang katakanlah 200-300 tahun yang lalu. 200-300 tahun lalu mau studi kata itu dia harus pakai konkordansi, kalaupun ada konkordansi, atau dia harus berdasarkan ingatan dia gitu kan. Oh, saya pernah baca kata ini di ayat mana. Begitu sulit ya. Tapi kalau Anda hari ini ya, bagi apalagi yang gembala, penginjil, teolog ya, Anda mau studi kata hari ini, Anda mau menelusuri Alkitab, wow, tools atau alat di tangan Anda itu begitu luar biasa sebenarnya. Dengan satu klik saja Anda bisa, kata ini muncul berapa kali, di mana saja, dari bahasa asli apa, segala macam. Jadi dengan revolusi komputer dan era digital ini, begitu mempelajari Alkitab itu bisa kayak menyelam, itu masuk dalamnya bisa dalam sekali. Dan saya percaya bahwa tanggung jawab kita lebih besar karena kita punya hal-hal seperti ini sebenarnya. Kita punya hal seperti ini, tanggung jawab kita lebih besar. Belum lagi
alat-alat bantu lain ya, seperti hari ini begitu mudah untuk dapatkan komentari ya, untuk mendapatkan penjelasan dari orang lain karena dengan adanya internet. Kalau zaman dulu, bahkan sebelum internet, nggak usah jauh-jauh ya, 50 tahun yang lalu, Anda ingin dapat penjelasan orang tidak segampang itu. Anda harus entah uh, ketemu orangnya secara fisik. Anda harus ketemu orangnya secara fisik. Misalnya dia gembala Anda atau apa ya, atau Anda kenal dia, atau Anda beli bukunya, dan beli buku kan lumayan mahal ya, dan terbatas ya sebagainya. Tapi sekarang ini dengan internet banyak sekali ya, malah terlalu banyak yang sesat malah gitu. Jadi permasalahan kita sekarang bukanlah kekurangan informasi. Permasalahan kita sekarang adalah memilah-milah antara informasi yang valid, yang bagus, dengan informasi yang jelek, yang buruk gitu. Karena kita sekarang ada di era saturasi informasi yang berlebihan bahkan. Dan informasi yang berlebihan ini dia termix ya, tercampur antara yang benar dan yang salah. Dan tantangan bagi kita hari ini bukanlah mendapatkan informasi, tantangan kita adalah untuk memilah-milah mana informasi yang benar dan bagus, dan mana informasi yang tidak bagus. Itu adalah tantangan di zaman kita. Oke. Jadi ya kita bicara soal gulungan, kemudian kodeks. Nah, kodeks ini yang akhirnya menjadi kayak buku kita sekarang. Jadi kodeks ini mulai populer belakangan, di mana lembaran-lembaran, jadi papirusnya atau perkamennya tidak lagi dijadikan gulungan, tapi dijadikan kayak kotak-kotak ya, kayak kertas kita sekarang. Kemudian dijadikan satu, kemudian diikat di tepinya. Nah itu kan udah kayak orang bilang apa, binding ya, apa ya ya udah kayak buku lah istilahnya begitu ya. Jadi itu kayak buku zaman kuno seperti itu. Dan itu namanya kodeks gitu. Jadi kalau Anda menemukan istilah kodeks apa, itu berarti ini dia adalah, bentuk dia adalah seperti buku. Oke, baik. Saya lihat dulu di sini. Oke, nah tentu ketika Alkitab banyak disalin, banyak diperbanyak dan lain sebagainya, kadang-kadang ada yang salah salin, gitu ya, salah salin. Jadi tidak semua manuskrip sempurna tentunya, dan Tuhan tidak pernah berjanji juga bahwa Dia memelihara semua manuskrip sempurna. Itu bukan janji Tuhan ya. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara supaya firman-Nya yang sempurna tetap ada. Gitu. Bukan bahwa semua manuskrip harus sempurna. Sama seperti Dia tidak pernah berjanji bahwa semua manuskrip tidak akan pernah ada yang hancur. Kan? Ya, tentu ada manuskrip yang hancur. Ada yang hancur karena usia, ada yang dihancurkan oleh iblis dan manusia, dibakar oleh Raja Yoyakim dan sebagainya. Tapi Tuhan berjanji, seberapa banyak pun manuskrip yang hancur, firman Tuhan tidak akan hilang. Maksudnya tetap akan ada eksis, masih ada salinan yang masih akan tetap eksis gitu. Nah sama dalam hal akurasi dan lain sebagainya, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semua manuskrip seluruh dunia itu akan benar semua ya. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji bahwa yang benar tetap akan ada ya, sekalipun mungkin ada banyak yang salah begitu. Yang benar tetap akan ada gitu. Dan oleh karena itu kita temukan memang di antara banyak manuskrip ada kesalahan-kesalahan ya, salin ya. Dan biasanya kesalahan-kesalahan salin ini, kalau di antara manuskrip yang kayak misalnya 2800-an yang tadi kita bilang itu ya, 2000-an plus itu ya, 2800-an plus manuskrip MS yang kursif itu, dan perbedaan di antara mereka ini tidak besar-besar banget ya. Perbedaan di antara mereka tidak besar, dan kebanyakan adalah salah-salah salin seperti ini. Yang kalau salah-salah salin biasa, kita bisa tahu aslinya itu dengan cara membandingkan semuanya gitu. Jadi begini misalnya, dan dulu di kelas bibliologi tekstual ini, waktu ketemu fisik, di kelas fisik saya ada bikin eksperimen juga dengan mahasiswa. Biasanya saya kasih satu lembar kertas, saya suruh mereka coba kalian semua salin
salin tangan gitu, salin tangan. Nah, pasti di antara salin tangan itu ada yang salah salin dan lain sebagainya. Tetapi begini, salahnya misalnya ada 50 orang nyalin. Salahnya si penyalin pertama dengan salahnya penyalin kedua kan tidak persis sama. Jadi mereka salahnya di tempat yang berbeda begitu kan. Demikian juga dengan penyalin kedua dengan penyalin ketiga salahnya di tempat yang berbeda gitu. Tapi kalau kita melihat ini, membandingkan semuanya, kita bisa mendapatkan gambaran yang benernya itu gimana sebenarnya gitu. Karena yang salah itu justru ada di minoritas tempat begitu. Paham ya maksud saya. Jadi sebenarnya dengan cara begitu, kalau kita membandingkan di antara manuskrip yang kita tahu ini berasal dari satu sumber yang sama, itu bisa melihat ya, oh ini ada salah salin di sini. Ya, misalnya ada 2 orang salah salin di kalimat ini. Kita tahu dari mana? Karena 48 yang lainnya benar di situ gitu. Ya. Sementara ada 3 orang salah salin di tempat lain lagi. Nah, kita tahu itu salah salin di situ karena yang 47 lainnya benar di tempat itu gitu. Ya, jadi karena kalau kesalahan salin biasa itu masing-masing orang biasanya salah salinnya beda-beda tempat. Nah, kecuali kalau ada kesalahan salin yang disengaja, yang merupakan suatu usaha sistematis untuk membelokkan. Nah, itu yang terjadi di abad 2 dan abad 3. Nah, beda ya, di abad 2 dan abad 3 itu yang serangan sistematis karena ingin mengubah doktrin dan lain sebagainya. Nah, itu ada juga serangan-serangan seperti itu. Dan itu lebih sistematis biasanya, ya, lebih sistematis. Jadi kalau yang seperti itu, misalnya hilangnya Johannine koma, itu sangat sistematis. Johannine koma atau 1 Yohanes 5 ayat 7b itu dihilangkan dengan sangat sistematis, dan kita berkata bahwa itu adalah bukan kesalahan salin biasa, itu memang serangan doktrinal untuk menghilangkan doktrin Tritunggal. Gitu. Oleh karena itu hilang di banyak sekali manuskrip. Ya, hilang di banyak sekali manuskrip. Ya. Tetapi kalau yang kesalahan salin biasa-biasa, itu biasanya itu hanya muncul di beberapa manuskrip saja. Gitu. Oke, dan beberapa tipe kesalahan penyalinan yang dapat terjadi, misalnya satu kesalahan karena melengkapi kata-kata atau frase tertentu atau baris tertentu. Ya. Jadi ya ini bisa terjadi waktu anak saya masih kecil, dan anak bungsu saya terutama ya, si Sergius, dia masih kecil, dia masih belajar baca seperti itu. Dia kalau baca itu kadang-kadang bisa kelongkap satu baris gitu. Ya, kalau anak kecil kan karena belum ini ya. Tapi kalau misalnya penyalin bisa juga, kalau misalnya dia lagi ngantuk atau apa ya. Jadi dia berhenti di sini, dia tulis, ya kan. Kemudian dia mau lanjut lagi, dia lanjutnya bukan dari poin yang tadi, tapi dari poin yang berbeda. Dan itu bisa terjadi, terutama kalau ada fenomena namanya homoeoteleton, artinya akhirannya sama, gitu. Akhirannya sama, gitu ya. Jadi salah salin karena adanya kata-kata dengan akhiran yang sama atau serupa. Nah, contohnya ada Lukas 2 ayat 15. Coba sebentar, saya cek dulu ya. Coba saya kasih lihat di sini. Oke, bisa nggak? Ada kelihatan di sini ya. Oke, sebentar. Oke, tadi berapa? Lukas 2 ayat 15. Oke. Dan kalau lihat di sini ada perbedaan antara TR dengan CT ya. Nah, ini saya gedein dikit lagi. Ini yang kolom ketiga, kolom yang ini, yang saya lagi ini, yang saya biruin ini adalah kolom TR. Kemudian yang di sini ini adalah kolom CT di sini ya, CT.
Dan kalau kalian perhatikan di sini ada kata-kata kai egenito, ya, dan terjadilah hos avelton ap auton eis to oranon hoi angeloi, ya. Bahwa ketika uh, saya mute dulu. Ya, ketika malaikat-malaikat meninggalkan mereka kembali ke sorga, ya, maka nah kai hoi antropoi hoi poimenes. Jadi orang-orang gembala itu, atau gembala juga boleh, tapi ada hoi antropoi di sini. Nah, ini yang hilang di CT ya. Kalau di CT dia tidak ada hoi antropoinya. Nah, jadi di TR ada hoi antropoi, hoi poimenes. Jadi orang-orang gembala sebenarnya secara literal. Tapi di CT hanya hoi poimenes saja, jadi hoi antropoinya hilang. Tapi ini bisa terjadi karena banyak akhiran oi gitu kan. Udah oi, angeloi, kai hoi, antropoi dan sebagainya. Jadi kita bisa membayangkan, jadi yang hilang itu ada 3 kata. Kai, hoi, antropoi ini hilang. Jadi bisa jadi penulisnya, penyalinnya di suatu tempat dia habis nulis hoi angeloi, akhirnya oi kan. Dia nyalin nih, hoi angeloi, oi. Kemudian dia balik lagi, dia cari lagi yang akhiran oi itu, tapi dia nggak salah, dia nggak balik ke sini, dia baliknya ke antropoi gitu. Jadi habis itu dia lanjut hoi poimenes gitu, sehingga 3 kata ini terlongkap misalnya gitu ya. Nah itu bisa terjadi. Ini salah satu contoh kemungkinan gitu kan, kenapa kai hoi antropoi hilang di teks CT di sini ya, sehingga menjadi hoi poimenes saja di CT contohnya di situ. Oke ya, jadi itu namanya homoeoteleuton. Homo itu berarti sama kan? Homoeoteleuton akhiran. Jadi karena akhiran yang sama-sama oi 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 gitu, mengakibatkan pas penyalinannya terlongkap atau terlewatkan beberapa kata atau 1 atau 2 baris gitu. Yohanes 6 ayat 11 juga sama ya. Apa ini? Elabede tos artos ho Yesus, dan Yesus mengambil roti itu kai eukaristesas, dan setelah memberikan syukur diodoke tois Matias, memberikan kepada murid-muridnya, hoi de mathetai tois, dan murid-muridnya kepada orang-orang yang duduk. Sebentar, ada hilang apa nih? Kalau di CT elaben on tos artos ho Yesus kai eukaristas dideken. Nah, oke. Jadi perhatikan ada perbedaan antara TR dengan CT ya, dimana kalau TR seperti di dalam bahasa di KJV, waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus kasih itu pertama ke murid-muridnya, terus dari murid-muridnya baru ke orang yang duduk. Tapi perhatikan kalau di bahasa Indonesia, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Jadi tidak lewat murid-muridnya lagi, begitu. Itu karena ada satu frase yang hilang total, yaitu tois, ini ya, tois mathetais, hoi de mathetai tois. Jadi yang hilang itu adalah ini yang saya highlight ini. Ini satu frase ini hilang semua. Dan ini sangat bisa ditelusuri atau sangat bisa dipahami ya, karena di sini toys, kemudian di sininya juga toys gitu. Jadi sepertinya siapapun penulisnya, dia tulis sampai toys di sini, kemudian dia salin, kemudian pas dia mau lanjutin lagi, dia salah lihat dan dia mulai lagi dari toys yang di sini ya, jadi masuk ke sini anakemenois gitu. Jadi hilang satu frase gitu ya. Oke, paham. Jadi ini namanya kesalahan. Balik lagi sini, kesalahan melengkapi kata-kata atau frase tertentu, terutama fenomena homoeoteleuton di sini.
dengan akhiran yang sama di situ ya. Oke, ada yang mau ditanya tadi? Saya lihat ada yang kayak mau tulis sesuatu. Nanti ya. Yang gigit aman ya? Boleh tanya lagi Pak? Oke. Pertanyaannya, di H itu kan ada tipe kesalahan penyalinan. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa salinan-salinan dari dalam Tectus Receptus itu adalah salinan-salinan yang tidak ada di dalam tipe kesalahan penyalinan, begitu? Karena kan nih kalau kita lihat ada berapa poin kesalahan-kesalahan gitu ya. Jadi gimana caranya sih kita tahu gitu Pak bahwa di dalam Tectus Receptus itu tidak ada kesalahan di dalam penyalinannya? Ya, karena kita bilang begini. Jadi justru kita melihat kesalahan-kesalahan penyalinan ini muncul di tipe CT misalnya dan sebagainya kan. Dan kita tahu bahwa kan kita punya 2000-an manuskrip. Sebentar, kok ini muncul terus ya. Oke. Kan kita punya 2000-an manuskrip Minuskules begitu kan, yang mayoritasnya tipe TR begitu. Dan kita bilang bahwa dari situlah ya kita mendapatkan Alkitab kita hari ini gitu. Dari situlah kita mendapatkan Alkitab kita hari ini. Dan momen yang sangat penting adalah ketika munculnya percetakan begitu. Karena selama tulis tangan masih bisa ada kesalahan salin ya. Tapi ketika kita sudah masuk kepada percetakan ya, apalagi nanti ada teknologi fotokopi dan sebagainya ya kan. Kalau fotokopi ya berarti udah nggak ada bedanya dengan aslinya kalau di fotokopi ini misalnya gitu. Nah, jadi ketika kita masuk ke era percetakan, di situ sudah memasuki era yang baru begitu. Dan oleh karena itu kita percaya bahwa ada providensia Tuhan ya, ada penyertaan Tuhan, sehingga di abad 16 itulah ya beberapa tokoh, bukan hanya satu, beberapa tokoh ya, Erasmus, kemudian Estienne, kemudian keluarga Elzevir dan sebagainya, mereka kita bilang mereka melihat ya minuskules yang ada, kemudian dari situ mereka mendapatkan mereka membuat yang mereka akhirnya cetak ya, akhirnya mereka sebut TR begitu. Belakangan diakui oleh manusia sebagai TR gitu kan. Dan itu pun tidak langsung satu kali, tetapi melalui beberapa iterasi sampai akhirnya didapatkan yang paling benar lah istilahnya begitu. Jadi tentunya kita berkata bahwa kita percaya bahwa Tuhan memelihara, gitu kan? Tuhan memelihara, dan dengan adanya banyak manuskrip itulah salah satu alasan kita, inilah salah satu bukti bahwa Tuhan memelihara, begitu. Kalau misalnya begini, kita bayangkan misalnya gini ya, hanya ada satu manuskrip Alkitab yang sampai ke tangan kita hari ini, satu doang, maka itu memang sangat meragukan. Maksudnya dari mana saya tahu yang satu ini yang benar gitu, kalau cuma satu nih gitu. Tapi kita bisa bayangkan sekarang begini, misalnya ada 10 manuskrip di depan kita, dan 10-10-nya boleh dibilang mirip sekali atau hampir sama begitu, dengan variasi-variasi kecil di antara mereka, gitu kan? Maka kita bisa bilang bahwa oh ini sangat akurat kalau begitu, sangat akurat. Dan misalnya dari 10 manuskrip itu, misalnya katakanlah misalnya ada variasi-variasi pun, kita tetap bisa sampai kepada yang aslinya. Karena kenapa? Sekali lagi, misalnya ada 10 manuskrip, di kalimat pertama satu manuskrip ini beda sendiri,
yang 9-nya sama. Oh, kita bilang, oh kalau begitu di kalimat pertama ini yang manuskrip yang nomor 10 ini dia agak salah salin gitu. Tapi yang benarnya ada di yang 9 yang 9 ini. Gitu kan? Lalu di kalimat kedua yang manuskrip ke-9 yang beda sendiri. Sementara yang 1 sampai 8 dan yang nomor 10 sama misalnya. Nah, kita bilang, oh, pas di kalimat yang kedua yang manuskrip nomor 9 ini yang misalnya ini yang salah salin di situ. Ya, tapi kita tetap bisa sampai kepada kebenarannya begitu. Dan itu kalau Anda punya 10 manuskrip. Tapi bayangkan kalau Anda punya ribuan manuskrip gitu kan, yang secara praktis mengatakan hal yang sama gitu. Ya. Itu adalah kesaksian yang sangat kuat sekali bahwa Alkitab itu telah dengan akurat gitu diturunkan begitu. Itu adalah jadi kita percaya dengan iman bahwa apa yang kita miliki ini sama dengan yang asli. Itu kita percaya dengan iman, tetapi itu bukan iman yang buta gitu istilahnya. Itu bukan iman yang buta, melainkan iman yang sangat cocok dengan bukti yang ada gitu. Sangat cocok dengan bukti yang ada. Jadi saya tidak bisa buktikan 100% bahwa yang saya pegang ini di tangan saya ini ya bukan yang ini bahasa Indonesia, tapi misalnya teks Yunani saya ambil TR saya dari saya ambil TR saya. Maksudnya ini TR yang saya pegang ini persis sama dengan yang ditulis oleh Paulus. Buktikan 100%. Ya memang gimana cara buktikannya gitu kan? Saya nggak punya tulisan Paulus, dan kamu juga nggak bisa buktikan salah sih gitu. Jadi siapapun yang berkata saya nggak bisa buktikan benar, dia juga nggak bisa buktikan salah gitu. Lalu pertanyaannya, kalau itu dari mana? Nah, nomor 1 iman ya, bahwa saya percaya bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan memelihara firman-Nya. Saya percaya itu dari berdasarkan iman. Tetapi pertanyaan kedua adalah apakah ini iman buta ya, iman buta atau iman yang sebenarnya didukung oleh bukti-bukti yang ada, walaupun bukti-bukti yang ada ini tidak absolut 100% kayak secara matematis membuktikan. Jadi kalau kita bilang bukti itu kan ada bukti matematis ya. Bukti matematis itu udah nggak bisa di bukti matematis itu kayak misalnya saya membuktikan Pitagoras atau itu dari logika itu udah nggak bisa lari gitu istilahnya. Nah, kalau bisa nggak kamu memberikan bukti matematis bahwa ya bukan, kita tidak bisa membuktikan secara matematis gitu. Dan kalau saya bisa membuktikan secara matematis itu bukan iman lagi namanya. Ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan memelihara firman-Nya. Tetapi ini bukan iman yang buta gitu. Ini bukan iman yang sebenarnya semua buktinya melanggar, cuman saya percaya aja dengan butanya gitu. Bukan, ini adalah iman yang sangat cocok dengan bukti-bukti, dengan fakta lapangan ya. Nah, mirip dengan penciptaan. Saya percaya Tuhan ciptakan semua langit dan bumi. Nah, saya percaya itu. Apakah saya bisa buktikan itu? Bisakah saya membuktikan Allah yang menciptakan segalanya secara matematis? Ya, saya tidak bisa buktikan. Ya. Tapi saya beriman. Tetapi iman saya bukan iman yang buta, karena iman saya adalah iman yang cocok dengan, artinya didukung oleh banyak fakta-fakta yang terlihat gitu ya. Jadi ya moga-moga sedikit menjawab di sini. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Tauniage, ini dari orang Gits ya, yang di Gits sana. Apakah mau tanya apakah 1 Yohanes 5:7 itu benar adalah bahasa asli? Bagaimana cara kita menjawab orang yang berkata tidak dalam bahasa asli? Wah, ini harus tunggu sebentar, karena itu dibahasnya nanti belakangan gitu ya. Nah, kalau Anda tertarik, buka itu diktatnya. Kalau ingin lompat ke depan, yaitu di diktat yang baru halaman 28 ya. Jadi coba nanti boleh dibuka diktatnya halaman 28, tapi pembahasan kita masih jauh dari sana. Oke, sekarang masuk ke sini.
um, poin 2, jadi kesalahan apa lagi yang bisa muncul dan kenapa ada manuskrip yang ini kan yang ngaco. Kesalahan menambahkan kata-kata atau frase. Ya, jika pikiran tidak konsentrasi, bisa jadi ada kata atau frase yang dicatat 2 kali. Contohnya terjadi pada Lukas 15 ayat 17. Lukas 15 ayat 17. Nah, ini saya kasih lihat di sini ya. Oke, jadi Lukas 15 ayat 17 di sini, perhatikan di sini, ini kisah tentang anak yang hilang di sini ya. Es Healton de Elton EP. Jadi dia berkata sambil berjalan, dia berkata kepada dirinya sendiri, Posoi mistioi, betapa banyak orang-orang upahan, atau patros mau, orang-orang upahan bapakku. Periseusosin berkelimpahan roti arton. Nah, ego de limo di sini ya. Ego de limo apolumai, tetapi saya binasa karena kelaparan. Di sini. Tapi kalau di CT dia ada menambahkan kata hode di sini. Menambahkan kata hode, tapi ini kemungkinan kenapa dia bisa menambahkan kata hode? Ya, kemungkinan karena di sini ada hode juga nih di sini. Perhatikan ya. Jadi ada hode yang satu ini ode, tapi ini ode ini adalah gabungan dari ini ada ode. Jadi kayak ode-nya ini 2 kali. Dan ingat di zaman penulisan Unsayo kan tidak ada spasi, dan tidak ada tanda baca gitu kan. Semuanya huruf besar lagi semuanya. Jadi OD muncul lagi OD di sini. Jadi kayak ke double gitu. Ya. Oke, baik. Kemudian ya, misalnya kamaran, terutama juga karena pengaruh penulisan gaya unsio sehingga pemenggalan kata dapat bermasalah. Lanjut lagi, kesalahan pengejaan dan sebagainya. Kata Bethesda di Yohanes 5 ayat 2 memiliki 30 variasi pengejaan dalam berbagai manuskrip ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia tidak lihat secara, tidak dia tulis huruf per huruf gitu, tapi dia dengar suaranya dia langsung tulis gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan, terutama untuk nama-nama tempat, jadi ada banyak variasi di situ. Bethesda bisa pakai tau, bisa pakai theta, bisa pakai epsilon, bisa pakai eta, ada banyak variasi lah sebenarnya ya. Berbagai manuskrip. Kesalahan karena satu kata dianggap kata lain. Hal ini lebih sering terjadi pada gaya unsial sekali lagi, terutama karena huruf Yunani ada yang mirip satu sama lain dan kedekatan huruf-huruf tersebut ya. Terus poin nomor 5, kesalahan karena salah membagi kata. Hal ini terjadi pada gaya unsial terutama, sekali lagi ya, karena memang gaya unsial sangat ini memungkinkan terjadi kesalahan penyalinan sebenarnya. Contohnya ini salah satu contoh klasik ya. Ini kayak saya meniru gaya unsial tapi pakai bahasa Inggris. Nah, ini apa yang mau dikatakan di sini ya. Nah, ini saya bisa bagi menjadi 2 kemungkinan. God is now here. Apa artinya itu? Allah sekarang ada di sini ya. Tapi saya bisa juga bagi God is-nya tetap sama, tapi now here-nya kalau saya bagi menjadi nowhere ya. God is nowhere. Allah tidak ada dimanapun. Jadi dua arti yang sangat berbeda sekali. God is now here, Allah sekarang ada di sini, atau God is nowhere, tidak ada sama sekali. Ya, jadi tergantung mau dibagi di mana, di sini atau di sini gitu. Dan contoh yang bisa terjadi adalah Lukas 15:17 tadi sudah kita lihat yang ego de itu. Tapi juga di Matius 22 ayat 23 di mana terjadi pengurangan oi.
Um, dan ada juga di Yohanes 5 ayat 4 di mana eteraseto hudor. Ada sebagian manuskrip yang menggabungkan ini. Jadi eteraseto hudor. Dan ini perbedaan dari pasif menjadi aktif ya. Kalau eteraseto hudor, dia menggoncangkan air itu, maksudnya malaikat menggoncangkan air. Tapi kalau eteraseto hudor ini menjadi pasif, air digoncangkan. Jadi ini ia menggoncangkan air itu menjadi air itu digoncangkan. Sementara di CT ayat ini malah dihilangkan sama sekali ya. Jadi CT menghilangkan Yohanes 5 ayat 4 sama sekali, Bah. Oke, poin nomor 6, kesalahan karena kesalahan hafalan atau kesembronoan. Kadang-kadang penyalin yang kurang baik mencoba menyalin dari ingatan lalu salah. Ya, kadang-kadang pula terjadi kesembronoan sehingga kata-kata yang mirip disalin secara salah. Ya. Dimana Lukas 2:14 beda satu S di situ. Ya. Ya saya kasih lihat contoh satu aja deh, kita nggak usah lihat semuanya. Ini ya, Lukas 2:14. Jadi kita mempelajari ini terutama untuk kasih lihat kenapa kok CT beda gitu kan. Maksudnya perbedaan CT dengan TR itu ada dua macam ya. Beda yang tidak sengaja atau beda yang sengaja gitu. Beda yang sengaja itu berarti serangan doktrinal biasanya kan. Nah, perbedaan CT yang tidak disengaja itu ya kemungkinan ya itu tadi ada yang salah tidak hati-hati ya, sembrono, homoioteleton dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan di sini di Lukas 2:14 nih ayat yang terkenal waktu Tuhan Yesus lahir, malaikat berseru ya, kalau di bahasa Indonesia, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tapi kalau perhatikan KJV, glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men. Jadi beda ya, goodwill toward men. Jadi kalau di Indonesia adalah di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, dan ini perbedaannya hanya satu huruf saja, satu huruf S, di mana di TR dia adalah eudokia. Eudokia ini goodwill, ya, goodwill atau perkenanan, gitu ya. Sedangkan di CT adalah eudokias, jadi cuma beda satu huruf S, sehingga ini dari kasus nominatif ya menjadi kasus genetif di sini, ya. Sehingga seolah-olah apakah Tuhan Yesus mendatangkan perkenanan atau goodwill ya, atau kabar baik lah boleh dibilang di sini. Ya, kabar baik, perkenanan kepada manusia, atau kedatangan Tuhan Yesus hanya kepada manusia yang berkenan kepadanya. Gitu kan. Ya, jadi ya karena perbedaan satu S di situ, jadi beda di situ. Oke, selanjutnya ada namanya kesalahan attraction. Itu adanya kata-kata yang terpengaruh akhiran atau bentuk kata-kata sekelilingnya. Contohnya Yohanes 6 ayat 71 dan 13 ayat 26 di mana Yudas Iskariot menjadi berubah karena Iskariot mengikuti akhiran genetif kata sekelilingnya. Ya. Nah, contoh lain adalah 2 Korintus 3 ayat 3 mengenai kata kardias yang berubah menjadi datif karena kata-kata di sekelilingnya. Jadi ya coba saya kasih lihat contoh aja deh. Yohanes 6 ayat 71. Ini ya, dan bedanya di sini adalah LGD, dan dia menyebut atau memaksudkan ton Yodan Simonos Iskarioten. Ya. Jadi
beda ya. Kalau di TR iskarioten, kalau di CT iskarioto. Nah, ini terutama bagi yang pernah belajar Yunani mungkin bisa lebih mengapresiasi. Tapi kalau Anda belum pernah belajar Yunani nggak masalah sih. Ya, ini bukan uh, bukan bakal keluar di ujian atau apa gitu ya. Ngomong-ngomong minggu depan ujian ya bagi yang apa? Bagi yang ngambil SKS. Um, dan ya saya akan jelaskan bagi yang ngerti Yunani untuk mengapresiasi ini sedikit. Um, jadi maksudnya adalah di yang bentuk aslinya yaitu di TR iskarioten ini adalah bentuk akusatif. Jadi dia ngikut ke Yudas. Makanya jadi Yudas Iskariot. Begitu, Yudas Iskariot. Tapi perhatikan di bahasa Indonesia dia ngikutin CT di sini ya. Bukan Yudas Iskariot tapi apa? Simon Iskariot. Jadi Iskariotnya ngikut ke Simon begitu. Karena perhatikan di sini Simonos Iskarioto. Jadi dia berubah menjadi genetif. Jadi karena dia jadi genetif dia ngikutin Simonnya. Jadi Yudas anaknya Simon Iskariot. Jadi lucu gitu. Jadi Iskariot itu bukan Yudas lagi tapi Simon Iskariot. Tapi kalau di TR sebagai KJV Yudas Iskariot sebenarnya. Ya, Yudas Iskariot. Ya bukan bicara mengenai Simon Iskariot tapi Yudas Iskariot. Tapi kenapa bisa terjadi perubahan begini? Ya diperkirakan kemungkinan karena Simonos ini sudah genetif, maka dia iskariotennya karena attraction ya dia jadi kayak kena pengaruh gitu mungkin oleh penyalin yang kurang awas atau kurang hati-hati, jadi dia kira ini genetif juga gitu, jadi diubah jadi genetif oleh dia, jadi iskarioto di sini. Oke, contoh lain lagi adalah ya, mana tadi? Ini ya, apa itu? 2 Korintus 3:3. Ya, dan ini ya ini ya, terutama di sini yang bagian terakhir, loh daging. Loh daging yaitu di dalam hati manusia. Jadi ini secara grammar sebenarnya jauh lebih benar, itu dia kardias, dia genetif di sini, tapi dia diubah menjadi kardiais, menjadi datif. Sekali lagi, bagi yang sudah belajar Yunani mungkin sedikit bisa lebih mengapresiasi ini, di mana beda antara kardias dengan kardiais ini adalah beda genetif dengan datif di sini. Genetif dengan datif, dan sebenarnya lucu aja sih begitu ya. Ya sekali lagi lucu aja kalau ini datif gitu, jadi bahasanya agak canggung sedikit ya. Plaksin ini kan loh ya, atau kayak kepingan atau loh, dalam bahasa Indonesia bilang loh, diterjemahkan loh. Jadi bukan loh batu ya, plaksin litinais, tapi loh hati sebenarnya ya, loh hati yang dari daging begitu. Nah sebenarnya lebih tepatnya pakai genetif memang ya, karena menyatakan dia modifying, istilahnya modifying plaksi di sini. Dan kardia itu kan noun, dia bukan adjektif ya. Jadi jauh lebih tepat adalah genetif sebenarnya yang sudah benar, sebagaimana di TR. Tetapi pertanyaannya kenapa di sini berubah jadi datif? Karena dia kena attraction karena sekelilingnya datif gitu. Jadi ini datif, litinais datif, sarkinais datif, sudah akhirannya ais semua. Jadi di sini juga kardiais jadinya. Jadi dia tarik ke datif lagi di sini. Oke, jadi kalau Anda tidak ngerti Yunaninya, nggak usah terlalu pusing. Ya, ini juga nggak akan saya keluarkan ya seperti ini di ujian. Ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ya. 8 adalah karena pengaruh lectionary. Apa itu lectionary? Lectionary adalah
ini lectionary adalah salinan Alkitab tapi yang tujuannya untuk jadi pembacaan jemaat. Nah, mungkin kalau ada yang pernah dulu pernah anggota jemaat Grafe yang dulu banget, waktu kita belum bikin Humnoi kita sendiri, ya masih ingat dulu kita kan waktu kita belum bikin buku nyanyi kita sendiri Humnoi itu, kita masih memakai buku nyanyi terbitan Lembaga Literatur Baptis yang judulnya Nyanyian Pujian. Nah, saya nggak tahu berapa banyak yang ada di zaman itu waktu itu. Jadi kita dulu pakai namanya Nyanyian Pujian, dan yang menariknya Nyanyian Pujian itu di bagian belakangnya ada kayak ini pembacaan Alkitab untuk jemaat, dan di situ dia ada kayak kasih ini banyak kayak perikop-perikop Alkitab gitu untuk dibaca oleh jemaat. Kalau nggak salah dia ada bikin 52. Jadi kayak untuk setahun itu dia jemaat bisa baca seminggu satu gitu, seminggu satu. Nah, lectionary itu seperti itu gitu, seperti itu. Jadi lectionary adalah untuk zaman kuno dulu salinan Alkitab yang bukan untuk pribadi tetapi untuk dibaca oleh jemaat secara umum gitu. Dan biasanya itu berurut-urutan pembacaannya gitu kan. Dan karena pengaruh lectionary ada sebagian manuskrip yang bisa terpengaruh ya. Contohnya Markus 15 ayat 28 hilang di beberapa manuskrip. Alasannya tidak sulit ditentukan sejak ditemukan oleh Burgon suatu teks Yunani yaitu Kodeks 71. Masih ingat ya kodeks itu apa? Kodeks itu kalau dia itu bentuk buku ya. Jadi Burgon menemukan suatu teks Yunani dikasih kode Kodeks 71 yang berisikan petunjuk pembacaan kitab suci dan menginstruksikan pembacaan hingga ayat 27 ya. Kemudian ayat 28-nya dilewatin, lanjut ke ayat 29 pada hari berikutnya ya. Dan padahal ayat 28-nya ada sebenarnya gitu kan, tapi karena di lectionary tertentu dia nggak masuk dalam daftar pembacaan, di beberapa manuskrip jadi kayak terhilang begitu. Oke, ini karena pengaruh lectionary ini ya. Nah, kemudian kategori yang terakhir adalah yang paling penting, itu kesalahan yang disengaja, ya. Jadi hal ini banyak dilakukan oleh para bidat ataupun orang saleh yang tidak benar. Salehnya saya kasih tanda kutip, gitu kan, orang saleh yang tidak benar, karena kalau dia mengubah Alkitab dia nggak benar-benar saleh sebenarnya. Oke, dan kita bisa lihat ini ya, kenapa ada kesalahan yang disengaja. Satu, ada yang motivasinya mungkin masih bagus, gitu ya, dimana dia mencoba mengharmoniskan Alkitab, jadi mencoba membantu Alkitab. Ya, contoh Lukas 24:1, menghilangkan kaitines sun autais dan beberapa orang bersama dengan mereka, mencoba mengharmoniskan dengan Matius 28 ayat 1 ya. Karena ada 4 salinan Latin yang menghilangkan frase ini dalam Lukas 23:55 berbunyi dua wanita. Contoh lain adalah Matius 27:34 cuka diganti dengan anggur untuk mencoba mengharmoniskan dengan Markus 15 ayat 23. Dimana sebenarnya tidak perlu diharmoniskan karena cuka zaman itu dibuat dari anggur ringan yang diasamkan, jadi bisa disebut cuka, bisa juga disebut anggur gitu. Tapi mungkin ada orang yang dia lihat di Markus anggur, berarti di Matius dia ganti jadi anggur juga gitu. Jadi padahal sebenarnya kita tidak perlu menolong Alkitab sebenarnya ya dengan cara mengubah-ubahnya gitu ya. Karena Alkitab memang sudah benar ya. Nah, coba yang kita lihat yang Lukas ini ya. Jadi Lukas 24 ayat 1. Ya, oke. Coba saya kasih lihat di sini. Oke, jadi pada hari pertama dari minggu itu ya sangat di pagi hari, istilahnya pagi-pagi sekali, pergilah mereka ke kuburan ya, Ferosai dengan membawa apa yang ini rempah-rempah yang telah mereka. Nah,
telah mereka persiapkan. Dan kai tines sun autais. Ya. Nah ini yang tidak ada di CT, sehingga dihilangkan di bahasa Indonesia. Pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Nah sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya ada and certain others with them. Ya, certain others with them. Jadi maksudnya ada orang-orang lain yang ikut pergi selain dari yang tercatat di ini, tercatat di Lukas 23 ayat 55 gitu kan. Di mana and the woman also which came with him from Galilee followed after and beheld the sepulchre and how his body was laid. Dan bisa jadi ini adalah usaha untuk mengharmoniskan ya, dengan ini ya, dengan Matius 28 ayat 11 ayat 1 maksudnya. Bentar ya, Matius 28 ayat 1 saya duplicate dulu. Karena di sini ada Maria Magdalena. Di sini di Matius menyebut dua perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain gitu. Nah mungkin ada orang yang berpikir, wah kalau misalnya di Lukas sepertinya ada lebih, jadi kayak bertentangan, makanya mereka menghilangkan and certain others with them ini mereka hilangkan, seolah-olah ingin menyamakan dengan di Matius 28 ayat 1 di mana hanya ada dua perempuan. Dan ini menjadi jelas karena ada manuskrip tertentu yang di 23 ayat 55-nya, Lukas 23 ayat 55-nya dia taruh dua perempuan, padahal tidak ada kata dua perempuan, hanya perempuan-perempuan saja ya. Jadi terlihat bahwa ada sebagian orang yang mencoba mengharmoniskan dengan di Matius, padahal sekali lagi kita bilang kita tidak perlu membantu Alkitab begitu. Kita percaya Alkitab memang harmonis, tapi bukan kita yang harus ubah-ubah itu supaya jadi harmonis gitu. Yang melainkan kita percaya memang harmonis, dan karena di Matius tidak bilang hanya Maria Magdalena atau Maria yang lain. Di Matius berkata Maria Magdalena dan Maria yang lain datang. Kan tidak dieksklusikan bahwa bisa ada yang lain gitu. Jadi di Matius 28 menyebut dua nama tapi tidak menutup kemungkinan ada yang lain. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang, sehingga mereka mencoba untuk jadi kayak menyamakannya dengan cerita yang di Lukas begitu. Ya, oke. Jadi ini contoh aja. Contoh mencoba mengharmoniskan Alkitab. Mirip ya di poin nomor 2 ini juga asimilasi. Contoh Yohanes 16:16 karena ingin menyamakan dengan 16:19. Markus 1:2 nabi-nabi diganti Yesaya dan sebagainya. Nah, kemudian ada penghilangan atau omission ya, seperti Markus ini yang 12 ayat terakhir Markus ini dihilangkan ya, yang perikopa adultera yang di Yohanes ini juga Yohanes 8 ya, ini juga dihilangkan secara sengaja oleh orang tertentu karena mereka takut akan pengajaran di Yohanes 8 seolah-olah membenarkan atau memperbolehkan perempuan jadi berzina gitu, padahal sama sekali tidak ada pembenaran seperti itu. Gitu kan? Dan lain-lain ya. Oke, jadi intinya ini adalah disengaja, dan sebenarnya ada kategori ini ya doktrinal sebenarnya di mana ini serangan bidat ya, terutama yang kita bilang ayat-ayat yang berhubungan dengan keilahian Yesus Kristus ya, ada banyak yang dihilangkan. Oke. Kemudian kita lihat di sini pada masa ini terjadi transisi gaya penulisan unsial pada kursif. Ini yang sudah kita singgung tadi. Peristiwa ini penting dari sudut pandang studi teks karena saat ingin mengganti ke manuskrip gaya kursif, orang-orang percaya pastinya menyalin dari unsial yang paling dapat mereka percaya. Faktanya hampir semua manuskrip kursif adalah tipe tradisional. Ini menunjukkan bahwa para penyalin abad 10-12 menganggap teks tradisional sebagai teks yang benar, dan teks itulah yang mereka salin saat mereka memproduksi manuskrip-manuskrip baru dalam bentuk kursif. Artinya nilai kursif jauh lebih tinggi dari yang selama ini diakui oleh para tokoh tekstual criticism. Oke, baik. Jadi itu adalah abad ke-4 sampai abad ke-10 sudah kita bahas ya.
Wow, sebenarnya waktu kita sangat sedikit ya. Eh, Sebenarnya idealnya kita bisa selesai di sini sebenarnya. Ah, hmm. Ya, karena waktu kita udah mau habis untuk hari ini dan oke, kalau begitu eh, kalau begitu begini, kita belum ujian minggu depan. Kita belum ujian minggu depan. Saya akan tunda ujiannya 1 minggu karena minggu lalu kita nggak ketemu gitu. Karena minggu lalu libur, jadi makanya kita kekurangan 1 minggu ya untuk membahas bahan kita. Oleh karena itu kita akan undur ujian 1 minggu ya. Jadi supaya kita bisa menyelesaikan bahan di sini. Oke, um, ya kita lihat sekarang fase abad ke-11 sampai abad yang ke-16. Dan pada fase ini Alkitab banyak tersebar dan diterjemahkan. Oke, ada pertanyaan ya dari apa? Dari Pak Ori. Lukas 15 ayat 17 yang tadi ya. Lukas 15 ayat 17. Demikian TR versus WH tidak ditemukan 2 kali OD, maka hanya 1 OD. Perbedaan IP dengan EV. Ya, memang WH itu tidak sama persis dengan ini. WH itu tidak sama persis dengan CT yang paling baru. Ya, jadi WH itu boleh dibilang CT yang paling pertama, gitu ya. WH itu kan maksudnya teks yang diedit oleh Westcott dan Hort, gitu. Dan belakangan Westcott dan Hort kan udah mati kan. Jadi belakangan CT itu dilanjutkan dengan banyak sekali edisi. Jadi sekarang itu saja sudah edisi ke-28 gitu. Edisi ke-28 dari CT dan nggak akan berhenti gitu. Jadi nanti mereka akan ada edisi lain lagi. Jadi edisi-edisi yang jadi istilahnya WH itu adalah edisi pertama CT yang dibuat oleh Westcott dan Hort. Tapi tidak persis sama dengan edisi terbaru CT gitu ya. Jadi yang tadi saya kasih lihat itu adalah edisi terbarunya gitu ya, edisi terbarunya yang adalah Nestle Aland edisi ke-28. Nestle Aland edisi ke-28 ya. Tapi coba saya lihat dulu di ini. Tapi sebenarnya yang Pak Orit di ini ada OD juga Pak. Ada ini. Ya, yang Pak Ori post di grup ini ada ini. Coba lihat di sini. Coba lihat di sini ya. Nah, jadi OD-nya itu maksudnya OD itu 2 kali itu dia mendouble dari OD yang ego D itu Pak. Mungkin Pak Ori salah paham. Nih saya kasih contoh ya. Jadi kan tulisannya gini, saya tulis ini ya. Saya tulis bahasa Indonesianya Arton ego D limo apolumai. Ini adalah TR. Ini kan. Nah, sedangkan kalau yang CT-nya Arton ego D limo OD apolumai. Ini kan CT gini. Ya, jadi ada nambah 1 OD di situ kan. Nah, maksudnya nambah 1 OD itu jadi dia ngedouble OD yang di ego D itu maksudnya. Jadi dia menambah Arton ego D ya. Limo. Nah, terus di double lagi OD gitu. Nah, seperti ini.
Jadi maksudnya adalah OD-nya jadi 2 kali karena dia menyalin OD yang adalah bagian dari ego D itu gitu. Jadi ego D dia tersalin jadi OD 1 kali lagi gitu. Maksudnya seperti itu. Ya. Oke ya, jadi tapi memang benar yang saya ngomong tadi, kalau kita melihat CT kadang-kadang beda antara satu edisi CT dengan edisi CT yang berikutnya karena mereka sudah 28 edisi, bayangkan ya, Nestle Aland yang edisi ke-28, Westcott Hort yang pertama tentunya. Itu yang mereka bikin nomor 1 di situ. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini sekarang. Mana kita? Oke, ini ya. Ya, jadi iya, iya benar bahwa ya bisa diedisi, bisa di apa, bisa di dan lucunya revisinya juga belum selesai gitu. Jadi mereka itu berkata bahwa ya mereka bisa revisi lagi gitu. Uh, Tidak ada suatu finalitas istilahnya, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita lihat yang fase abad ke-11 sampai ke-16. Tapi kita tidak akan tidak akan masuk panjang lebar karena sudah jam 9 nih sebenarnya. Ya saya sudah coba cepat dan kita tadi bahkan tidak sempat istirahat. Tapi nggak apa-apa, ya udahlah kalau gitu saya akan masuk ke sini minggu depan aja kalau begitu. Kita sudah jam 9 di sini. Minggu depan moga-moga target kita saya selesai. Wah, banyak juga nih. Sampai ini pokoknya sampai perjanjian baru selesai ya. Sampai halaman 11. Ini target kita. Untuk apa itu? Sampai di sini nanti. Untuk mitas. Oke, jadi kalau bisa ini dibaca aja dulu ya, untuk minggu depan dibaca dulu. Jadi kalau saya nanti cepat karena kita mau mengejar bahan juga, biar ini nggak keteteran. Jadi tolong dibaca dulu minimal diktatnya sampai halaman 11 di sini, pertengahan halaman 11 ini. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita akan tutup dalam doa. Oke, kita iya ada Pak Hendra bilang ya, untung Tuhan sendiri memelihara firman-Nya. Ya benar. Karena firman Tuhan kan penting untuk keselamatan. 2 Timotius 3:15 apa? Dari sejak kecil engkau sudah mengenal kita suci yang dapat menuntun engkau kepada keselamatan, gitu kan? Oke, kita berdoa. Saya akan tutup kita dalam doa. Bapak surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami, dan kami mengucap syukur kami bisa memegang firman-Mu di tangan kami dengan indah dan dengan penuh keyakinan bahwa Engkau telah memeliharanya. Engkau yang kiranya pimpin supaya kami dapat mengasihi firman-Mu dan memakainya dengan lebih baik lagi. Berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Kita sampai berjumpa di minggu depan. Maranatha semua.